Wongso. Salah satu Kadif Propam Mabes kemarin sempat ada obrolan atau cerita bahwasanya yang membunuh ini bukan Jessica Wongso. Menanggapinya gitu? Saya belum dengar tuh. Ada itu. Resmi Kadif Propam sekarang ini? Mantan Kadif Propam yang dulu. Sebelumnya? Iya. Biasa kalau ada yang mau berita. Dulu kan masih satu yang nanganin kasusnya bersama Pak Krisna Murti. Oh. Jadi anak buahnya dulu. Anak buahnya ngomong gitu. Wah, kali itu benar, wah luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan. Ini marak lagi dibahas di media sosial. Saya hanya mau bilang guys, saya sebagai orang yang rutin dan on time mengikuti persidangan Mirna dan Jessica kemarin, dan jujur saya sangat kecewa dengan hasil keputusan persidangan itu, melihat kronologi dan dinamika persidangan yang ada. Memang saya selaku orang yang awam hukum juga menganggap ada kejanggalan, ada yang tidak beres dalam persidangan itu. Bukti dinilai tidak cukup, namun kenapa tetap bisa memposisikan tersangka? Ferdy Sambo diklaim akui Jessica Wongso bukan pembunuh Mirna. Otto Hasibuan ajak bersaksi. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Nama mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo kembali dibawa-bawa dalam kasus kopi sianida yang menyeret nama Jessica Wongso. Setelah 7 tahun berlalu, kasus kematian Mirna Salihin kembali menuai sorotan hingga diduga Jessica Wongso bukan pembunuhnya. Dalam film dokumenter bertajuk I School Murder Coffee and Jessica Wongso tersebut ada banyak kejanggalan. Akibatnya dukungan saat ini mengalir deras untuk kebebasan Jessica Wongso dan menilai bahwa dia tidak bersalah atas kematian Mirna Salihin. Terkini, diinformasikan bahwa Ferdy Sambo mengungkapkan bahwa Jessica Wongso bukan sebagai pembunuh Mirna. Informasi ini disampaikan oleh salah seorang wartawan ketika wawancara dengan Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Jessica Wongso. Wartawan itu mengatakan bahwa ada mantan Kadif Propam Polri yang menyebut bahwa Jessica Wongso tidak melakukan pembunuhan terhadap temannya yang tidak lain adalah Wayan Mirna Salihin, putri dari Edi Darmawan. Bang Yakub dan Pak Otto, ini ada kabar terbaru terkait kasus Jessica Wongso. Salah satu Kadif Propam Mabes kemarin sempat ada obrolan atau cerita, ujar salah satu wartawan dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, bahwasanya yang membunuh Mirna ini bukan Jessica Wongso. Menanggapi gimana sambungnya, rupanya Otto Hasibuan belum mendengar kabar pengakuan dari mantan Kadif Propam tersebut. Ia kemudian menanyakan kepastian siapa sosok Kadif Propam Polri yang dimaksud tersebut. Saya belum dengar itu. Resmi Kadif Propam sekarang ini, tanya Otto memastikan. Dalam kesempatan itu wartawan yang bertanya menjelaskan bahwa mantan Kadif Propam yang dimaksud sempat menjadi bawahan Krisna Murti dan menangani kasus Jessica Wongso. Tak berselang lama, seseorang nyeletuk bahwa yang dimaksud adalah Ferdy Sambo. Hal ini tentu saja membuat banyak publik yang merasa bahwa mantan Kadif Propam yang dimaksud adalah Sambo. Terlebih dengan detail informasi yang disampaikan oleh wartawan mantan Kadif Propam yang dulu sebelumnya, kata wartawan kepada Otto Hasibuan. Mendapat informasi tersebut, Otto Hasibuan merasa sangat bersyukur. Dia kembali menegaskan bahwa sudah sejak lama meyakini bahwa Jessica Wongso tak bersalah. Kuasa hukum Jessica ini berharap agar mantan Kadif Propam Polri itu bersaksi dalam PK. Anak buahnya Krisna Murti ngomong begitu, luar biasa ini. Kalau boleh dia mau bersaksi maunya kan? Karena kan saya sudah katakan, saya meyakini betul bahwa bukan Jessica Wongso yang melakukan pembunuhan. Gitu kan, ungkapnya. Ayah Mirna selalu berkata Jessica Wongso yang meracuni anaknya. Ketua IPW, manusia model ini jangan dihargai. Ayah Mirna Edi Salihin selalu berkoar-koar bahwa Jessica Wongso lah yang meracun anaknya.
Meskipun Jessica Wongso telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh hakim dan telah menjalani masa hukumannya selama 7 tahun. Namun kasus yang menyeret Jessica Wongso ini masih menyita perhatian publik hingga kini. Publik menilai banyak kejanggalan dalam kasus ini setelah diceritakan kembali dalam film dokumenter berjudul High School. Dalam film tersebut terlihat berjuta kejanggalan dalam kasus ini, seperti tidak adanya saksi yang melihat Jessica menaruh racun, tidak adanya bukti yang mengarah pada Jessica, tidak diotopsinya jenazah Myrna. Tingkah laku ayah Myrna pun dianggap publik mencurigakan. Seperti yang diketahui bahwa Edi Salihin sangat semangat menyudutkan Jessica, seolah ia bersalah dengan bukti yang sangat kuat. Namun nyatanya dijadikannya Jessica sebagai tersangka hanya berpacu pada saksi ahli dan CCTV. Sedangkan jika suatu kasus kematian secara mendadak dan mencurigakan, harus ada otopsi sebagai salah satu bukti, sedangkan untuk kasus kontroversi ini tidak ada otopsi. Hal inilah yang menjadi perdebatan publik. Kendati demikian, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu termakan ucapan Edi Salihin ayah Myrna. Saya tidak pernah tertarik dengan kata-kata Edi Salihin, karena dia orangnya bicara sembarangan, mencari sensasi saja. Dan saya menilai kata-katanya tidak berharga. Kita bisa tersesat bila kita ikuti pola omongan Edi Salihin, ujar Sugeng. Ia juga mengatakan bahwa Edi mengenai habis uang banyak untuk menangani kasus ini, tapi dia minta maaf. Sugeng juga mengatakan Edi berkoar-koar mengenai polisi yang menurutnya itu tidak patut dilakukan Edi karena akan menimbulkan problematika. Menurut Sugeng, orang seperti Edi tidak perlu dihargai lagi kata-katanya. Ia juga tidak mau berkomentar mengenai kata-kata Edi. Orang model begini tidak perlu dihargai kata-katanya. Jadi saya tidak mau juga mengomentari lebih jauh, apalagi percaya pada kata-katanya. Biarkan saja menambah kerjaan buat saya, jelas Sugeng. Kasus Jessica Wongso kembali hangat. Pakar hukum curiga soal ART, kasus yang sengaja. Sebagaimana diketahui, Jessica Wongso sudah dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 20 tahun penjara. Kasus yang dikenal sebagai kasus sianida dan telah lama berlalu ini kembali membuat banyak pihak meragukan Jessica Wongso sebagai pembunuh Myrna. Pasalnya, banyak kejanggalan-kejanggalan yang diungkap kuasa hukum dan kurangnya bukti-bukti. Salah satunya yang menjadi kecurigaan banyak pihak adalah asisten rumah tangga ART Jessica Wongso yang katanya telah membuang celana milik Jessica, di mana celana tersebut menjadi celana yang digunakan Jessica saat kejadian berlangsung dan diduga tempat menyimpan racun sianida.